Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang audit kas dan instrumen keuangan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fitriani Diah R, Nabila Diah A, Dwi Amilatus S, Aldita Salsabila. Kas merupakan akun yang masuk ke dalam semua siklus, kecuali siklus persediaan dan perdagangan. Kas merupakan akun yang sangatlah penting karena terdapat potensi terjadinya kecurangan ataupun terdapat kemungkinan kesalahan. 1. Jenis akun dan instrumen keuangan. Jenis akun kas. Yang pertama terdapat akun kas umum. Akun kas umum adalah akun utama pada hampir semua organisasi, karena hampir semua penerimaan dan pengeluaran mengalir melalui akun ini. Yang kedua ada akun impres, adalah rekening yang digunakan untuk membuat sejumlah kas tertentu tersedia bagi tujuan terbatas. Rekening impres berfungsi sebagai rekening clearing untuk sejumlah besar cek atau untuk jenis cek tertentu. Yang ketiga terdapat akun bank cadangan. Pada perusahaan-perusahaan tertentu, penyetoran dan pengeluaran kas untuk setiap cabang dilakukan pada akun bank yang terpisah. Dan kelebihan gas secara periodik ditransfer secara elektronik ke akun bank umum di kantor pusat. Akun di cabang sebenarnya hampir seperti akun umum, tetapi pada level cabang. Yang keempat, dana kas kecil impres. Kas ini digunakan untuk pengeluaran yang berjumlah kecil yang dapat dibayar dengan lebih mudah bila memakai kas dibandingkan dengan memakai cek. Yang kelima, setara kas. Yang termasuk dalam setara kas yaitu deposito atas unjuk dan money market fund. Akun instrumen keuangan. Akun instrumen keuangan mencakup investasi dalam sekuritas yang dapat diperdagangkan seperti sekuritas utang dan ekuitas, instrumen derivatif, dan aktivitas lindung nilai atau hedging. Investasi dalam instrumen keuangan dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas perdagangan, sekuritas yang tersedia untuk dijual atau sekuritas yang ditahan hingga jatuh tempo. Sedangkan instrumen derivatif dapat diklasifikasikan sebagai aset atau kewajiban sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Perusahaan dapat membeli sekuritas sebagai cara untuk menginvestasikan sementara kelebihan kas atau juga dapat menginvestasikan dalam instrumen keuangan derivatif sebagai cara hedging. 2. Kas di bank dan siklus transaksi. Hubungan antara kas di bank dan siklus-siklus transaksi lainnya memiliki dua fungsi, yaitu pertama, menunjukkan pentingnya pengujian audit atas berbagai siklus transaksi terhadap pengauditan kas. Yang kedua, membentuk dalam pemahaman lebih lanjut pengintegrasian berbagai siklus transaksi. 3. Audit kas umum. Pada pengujian saldo akhir tahun dalam akun kas umum, auditor harus mengakumulasikan bukti yang cukup memadai untuk mengevaluasi apakah kas sebagaimana dinyatakan dalam neraca, dinyatakan dan diungkapkan dengan wajar sesuai 5 dari ke-6 tujuan audit terkait saldo untuk seluruh pengujian perincian saldo, yaitu keberadaan, kelengkapan, akurasi, bisa batas, dan kecocokan perincian. Hak atas kas umum klasifikasinya dalam neraca dan nilai realisasi kas tidak dapat diaplikasikan. Metodologi untuk kas pada akhir tahun sama dengan saldo untuk neraca lainnya. Tujuan audit saldo. Kas sebagaimana tercantum dalam rekonsiliasi bank telah ditotal dengan benar dan cocok dengan jumlah di buku besar atau kecocokan saldo. Untuk prosedur pengujian rincian saldo, yaitu yang pertama ada jumlah ke bawah daftar cek dalam perjalanan dan pembayaran secara elektronik serta start dalam perjalanan. Kedua, periksa penambahan dan pengurangan dalam rekonsiliasi bank termasuk semua hal yang direkonsiliasi. Serta yang ketiga yaitu telusur saldo per buku dalam rekonsiliasi ke buku besar. Untuk komentar, pengujian ini dilakukan sepenuhnya pada rekonsiliasi bank, tidak mengacu pada dokumen atau catatan, kecuali ke buku besar.
Nah, untuk selanjutnya tujuan audit saldo yang mana kas bagaimana tercantum dalam rekonsiliasi bank benar-benar ada. Kas yang ada di bank telah dicatat atau kelengkapannya. Yang ketiga, kas di bank sebagaimana tercantum dalam rekonsiliasi dicatat dengan teliti atau ketelitian. Untuk prosedur pengujian rincian saldo, yang pertama minta dan uji konfirmasi bank, kedua minta dan ujilah staf laporan bank, yang ketiga ujilah rekonsiliasi bank, yang keempat lakukan pengujian kas, yang kelima ujilah kemungkinan terjadinya kitting. Nah, untuk komentarnya, itu yang pertama ini adalah 3 tujuan terpenting untuk kas di bank. Prosedur digabungkan karena sangat berkaitan erat, serta 3 prosedur terakhir hanya perlu dilakukan apabila pengendalian internalnya lemah. Untuk selanjutnya, tujuan audit saldo, transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas dicatat pada periode yang tepat atau pisah batas. Nah, untuk prosedur pengujian rinci saldo, yang pertama ada penerimaan kas. Hitunglah kas yang ada di perusahaan pada hari terakhir tahun buku dan segera telusuri kesetoran dalam perjalanan dan jurnal penerimaan kas. Telusuri setoran dalam perjalanan staf laporan bank. Kedua, pengeluaran kas, yang mana hitunglah kas yang ada di perusahaan pada hari terakhir tahun buku dan segera telusuri kecek dalam perjalanan kas dan jurnal pengeluaran kas. Yang terakhir yaitu telusuri cek dalam perjalanan ke laporan bulan berikutnya. Serta komentarnya, apabila penerimaan kas setelah akhir tahun buku dimasukkan dalam jurnal, maka posisi kas akan nampak lebih baik dari yang sesungguhnya. Hal seperti ini disebut holding open. Jurnal penerimaan kas akan mengurangi utang usaha dan biasanya meningkatkan rasio lancar. Serta prosedur pertama untuk pengujian pisah batas penerimaan dan pengeluaran kas syaratkan auditor hadir pada akhir tahun buku. Yang keempat, ada audit atas akun instrumen keuangan. Penyusunan program audit kas. Pada penyusunan program audit kas terdapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada menentukan risiko deteksi, sedangkan yang kedua yaitu terdapat merancang pengujian substantif. Untuk yang pertama, menentukan risiko deteksi, yaitu dengan cara auditor akan menekankan pada pengujian rincian, sekalipun model risiko audit dapat menyatakan bahwa pendekatan tersebut tidak diperlukan karena prosedur analitis atau pengendali internal telah efektif. Sedangkan untuk yang kedua, merancang pengujian substantif, yang mana suatu daftar pengujian substantif yang mungkin dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit spesifik atas saldo kas, disusun menurut kerangka kerja umum untuk mengembangkan program audit bagi pengujian substantif. 5. Pengujian untuk mendeteksi lapping. Pertama, mengkonfirmasi piutang usaha. Pengujian ini akan menjadi lebih efektif jika dilaksanakan secara mendadak pada tanggal interim. Kedua, melakukan perhitungan kas secara mendadak. Perhitungan kas ini akan mencakup uang logam atau koin, uang kertas, dan cek pelanggan yang ada di tangan. Auditor harus mengawasi setoran dari dana-dana tersebut. Berikutnya, rincian setoran yang ditunjukkan pada slip setoran duplikat harus dibandingkan dengan ayat jurnal penerimaan kas dan posting ke akun pelanggan. Ketiga, membandingkan rincian ayat jurnal penerimaan kas dengan rincian slip setoran harian berkaitan. Prosedur ini akan mengungkapkan perbedaan rincian seperti yang ditunjukkan dalam 2 contoh sebelumnya. Berikut yaitu merupakan contoh gambar bahkan flowchart siklus pengeluaran kas. Sekian dari presentasi kelompok 8. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.